Mulai? Ya, dipersilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Rekan-rekan, kalau ini tugas kita adalah melakukan peer teaching dengan role play, saya mohon izin kali ini saya coba menantang diri saya untuk real play. Meskipun nanti pada saat real teaching tetap mengajar mahasiswa, tapi kali ini saya beneran pengen berbagi sama teman-teman semua. Boleh ya, teman-teman ya? Ya, boleh. Semangat, Izin, kita lagi semangat nih. Sip. Saya izin untuk panggilnya teman-teman karena usia kita nggak beda jauh kayaknya ya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Dengan saya jauh, Bu. Oh, cuma beda 30 tahun doang, Pak. Iya, saya Desember nanti 65 umur saya. Tipis banget, Pak, 25 tahun, Prof. Jauh ya. Oke, Iya, generasi anak saya, ibu-ibu ini. asik. Oke, saya senang banget kalau dibilang anak oleh Prof. Bintang. Iyalah. Ini rata-rata paling 27, 30 gitu kan. OTW 50, Prof. Iya. Asik. Nah, seperti Ibu Irma ini kan udah doktor nih, umur berapa kemarin doktornya itu? Ada lah, Prof. Nah, 30-an, Prof. oh iya, 30. 30. Oke, siap. Kita siap mendengarkan nih. Oke, Ya. kalau begitu, yuk kita gaskan. Izin. Ini saya pakai bahasanya bahasa eh, semi formal aja. Teman-teman, saya senang banget ketemu teman-teman semua. Ini di capture dari pagi sampai siang hari. Plus kemarin kita udah coba ngobrol-ngobrol di grup. Eh, saya beruntung banget ketemu teman-teman semua yang ternyata dari latar belakang yang berbeda. Dari akamigas, marketing, terakhir kesehatan. Wow, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ratu, Eva, ini kita begitu variatif. Dan pastinya kalau variatif, pembelajaran kita juga banyak. Dan teman-teman bangga karena ketemu teman-teman yang di sini nih bukan cuma sekedar nyari nafkah, saya percaya, tapi kita beneran jadi pejuang pendidikan Indonesia. So, karena itu 20 menit ke depan, ingatkan saya kalau sudah lebih dari 20 menit, kita mau belajar bersama, kita mau belajar sesuatu hal yang mudah-mudahan ini jadi dampak yang luas, meskipun dengan 20 menit. Are you ready? Kalau ready, um, apa namanya, berikan emoticon ya di dalam eh, ininya, apa namanya, emoticon apapun yang teman-teman sukai gitu ya. Yuk kita belajar bersama. Teman-teman, kita mau belajar tentang apa? Kita mau belajar tentang star interview. Apaan tuh star interview? Saya latar belakangnya akan gas, saya latar belakangnya marketing. Kok ngomongin interview? Yes, kita bicara tentang skill. Yang skill ini sebenarnya penting untuk kita sebagai dosen. Penting apapun latar belakang kita. Penting dan karena saking pentingnya, skill ini beneran nggak bisa digantikan oleh AI. Teman-teman, perkenalkan saya Irma. Saya hobi saya itu ngepoin orang. Karena saya suka banget ngepoin orang, maka saya masuk jurusan. Yang di jurusan itu saya belajar tentang cara ngepoin orang dengan baik dan benar. So, karena saya selalu excited ngajarin orang tentang cara ngepoin orang dengan bijaksana, baik dan benar. So, teman-teman, 20 menit ke depan saya mau sharing. Gimana caranya kita bisa ngepoin orang dengan baik dan benar. Dan ini adalah salah satu mata kuliah di mata kuliah psikologi SDM khusus terkait dengan STAR interview. So, 20 menit itu singkat banget. Kita mau meraktekin interview yang baik dan benar itu kayak gimana. Meraktekin interview yang bisa menilai seseorang dengan valid, bukan cuma sekedar penilaian subjektif. Dan terakhir, saya memberikan highlight ya, bagaimana menganalisa dengan cepat dari cuma interview. Oke, teman-teman, kalau dari 1 sampai dengan 10, seberapa teman-teman tertarik? Kalau dari ngobrol, ternyata kita bisa nilai kepribadian, bukan kepribadian ya, kemampuan seseorang. Tulis di kolom chat 1 sampai dengan 10. Seberapa tertarik teman-teman untuk belajar ilmu ngobrol sistematis ini? Tulis dong di kolom chat. Oke, ada dari Pak Arjun 10, dari Kak Eva 10, thank you, dari Kak Devian 10, Mas Aras juga 10, Mbak Novi 10. Emang kita tuh satu hati banget dan sosial banget ya, jadi 10 saling mendukung dan 9, thank you. Oke, kalau gitu kita gaskan karena waktu kita cuma 20 menit. Yes, yuk sebelum em, di sebelum saya sharing terkait dengan gini caranya kita ngobrol, ngobrol jadi bisa beneran paham
bisa ngepoin orang dengan baik dan benar. Saya ingin undang kakak-kakak untuk cobain interview, tapi nginterview saya. Ceritanya, nginterview saya sebagai dosen. Nah, kalau saya sebagai asesor atau sebagai interviewer di pekerjaan saya yang lain, itu saya akan eh, putuskan gitu ya. Ini subjektif saya gitu ya. Berpikir analitisnya dosen itu harus di level 3. Jadi kalau dalam level 1, 2, 3, kompetensi berpikir analitisnya harus mampu mencari inti masalah. Iyalah ya. Level 2 kalau untuk achievement execution. Jadi mampu membuat perbaikan yang sistematis. Yang ketiga adalah mampu ngobrol atau mengkomunikasikan idenya dan membangun dukungan ide. Nah, kakak-kakak, coba wawancara saya. Teman-teman wawancara saya. Saya sebenarnya layak nggak ya jadi dosen? Oke. Nah, saya ingin undang kakak-kakak untuk membuat pertanyaan dan pertanyaannya saya akan catat di sini plus jawabannya di sini. Oke, saya undang. Siapa dulu nih yang mau bertanya kepada saya? Oke. Terkait dengan saya sebenarnya cocok nggak ya jadi dosen? Oke, sip. Oke. Boleh ada yang mau berikan pertanyaan? Pertanyaannya bebas banget untuk mengukur analytical saya. Oke, Kak Arjun. Oke, boleh. Silakan kasih pertanyaan. Baik, ini pertanyaannya bebas ya, Bebas, Bu apapun Irma ya. boleh ditanyakan. Baik, saya ingin bertanya nih kepada Bu Irma. Mm-mm. Boleh dong jelaskan tentang diri Bu Irma. Ya, oke, itu aja. Oke, Itu aja. saya oke. Terima kasih Kak Arjun. Jadi saya adalah seorang pengajar yang sangat antusias mengajar tinggi. Ya, saya pembelajar, dan saya siap tantangan apapun. Itu terkait dengan saya. Pertanyaan kedua, Kak Devia. Izin Bu, tadi kan jawabannya adalah saya siap mendapatkan tantangan apapun ya. Sejauh ini, setelah Ibu menjadi seorang dosen, tantangan apa sih yang paling berat gitu yang Ibu hadepin seperti itu? Terima kasih. Oke, paling berat dihadapi. Oke, saya akan jawab. Sama-sama kita ketahui ya, kita punya cita-cita tinggi, tapi anggaran sangat terbatas. Catetin, anggaran sangat terbatas. Bukan hanya anggaran sangat terbatas, kebijakan. Kebijakan yayasan itu bisa jadi challenging sekali, gitu ya. Dan menurut saya, kayaknya bukan terkait dengan siswanya sih, tapi ini terkait dengan tadi ya, anggaran, kebijakan, juga kebijakan perubahan kebijakan yang itu waktu-waktu. Dan itu kayaknya kita semua menghadapinya, gitu. Begitu, Bu Devia? Oke, baik. Terima kasih, Kak Ratu ini ya. Oke, pertanyaannya? Eh, Gini, Bu Irma, jika misalnya di kelas nih, Hmm, Bu Irma lagi ngajar, hmm, kemudian tiba-tiba ada mahasiswa yang main handphone. ya, Tegur sekali, dia respon. Tapi ya. ternyata ketika ibu mengajar, dia main lagi. Ngajakin teman-temannya. Jadi situasi di kelas tidak kondusif. Apa yang akan ibu lakukan responnya sehingga peserta di kelas itu kembali memperhatikan pembelajaran yang Ibu Irma lagi lakukan? Agar bisa respon kembali gitu ya. Oke, yang pasti sesuai dengan teori psikologi, ini ya teori psikologi, apalagi sekarang ada pembelajaran deep learning, seseorang tidak memperhatikan karena bisa jadi tidak relevan. Menurut teori deep learning, itu kita perlu membuat pembelajaran jadi enjoy, kemudian relevan, kemudian bermakna. Maka saya akan tanya, setiap apapun materi itu sesuai dengan teori deep learning ya, apa sih yang disukai oleh, atau apa yang lagi dimainkan oleh mahasiswa tersebut, gitu ya, oleh mahasiswa tersebut. Nah, nanti saya akan kaitkan dengan mahasiswa tersebut. Misalnya bermain PUBG, misalnya gitu ya, PUBG, misalnya gitu ya. Nah,
Ketika bermain PUBG, saya akan tanya apa yang seru dari bermain itu. Misalnya dia katakan, saya seru karena di sini tantangan banget. Sementara materi Bu Irma teori banget. Sekarang misalnya ya, menurut teori deep learning, saya akan bukakan AI kalian. Bilang saya suka main PUBG, terus saya harus belajar teori teori perkembangan yang teoritis dan membosankan dari Bu Irma. Apa sih pentingnya pembelajaran teoritis bagi saya yang suka PUBG? Nah, saya bahkan eh, akan menyampaikan hal itu ke mahasiswa saya sehingga dia dengan cepat menangkap saya lagi belajar main game, terus saya harus belajar teori, apa pentingnya teori perkembangan yang sedang dibahas. Nah, kira-kira seperti itu, Bu Ratu. Oke? Oke, baik. Cukup ya, karena waktunya terbatas. Dan mari kita nilai. Kira-kira saya itu, kalau kita balik lagi ya ke sini, itu level analytical, berpikir analitis saya berapa ya? Oke, Mbak, kira-kira boleh tulis di kolom chat. Berpikir analitis saya berapa nilainya? Tebak aja. Berapa? Nah, dari Pak Arjun. Pak Arjun, kira-kira kalau jawaban saya kayak gitu, berapa nilainya? Saya akan menjawab. Ini range-nya 1 sampai 4, Bu ya? Ya, 1 sampai 4. Saya di 3. Di 3. Oke. Oke. Kalau achievement execution saya berapa? Achievement-nya oke. 4, 4. Impact communication-nya berapa? 3. 3. Oke. Ada yang nggak setuju? Ya, Bu Irma mah ngemeng doang, jago ya. Jadi nilainya 3. Oke. Teman-teman, saya akan tunjukkan ya. Berarti Pak Arjun saya cocok jadi dosen kira-kira? Cocok banget. Cocok banget. Oke. Baik, kita akan lihat ya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang saya jawab. Dan saya akan bilang, pertanyaan dengan jawaban seperti saya tadi, dengan jawaban normatif yang saya berikan, nggak bisa dinilai. Yes, nggak bisa dinilai. Karena nggak bisa dinilai, maka saya nggak bisa dikasih skor. Serius? Yes. Dalam dunia psikologi, dengan pendekatan metode STAR interview, kalau kita ingin bertanya dengan pertanyaan ini dan jawabannya di interview seperti ini, itu nggak bisa dinilai. Kita coba ya, perhatikan. Jelaskan tentang Bu Irma. Saya hanya menjawab tentang sesuatu yang normatif. Ya, pengajar yang sangat antusias, yang saya itu siap dengan tantangan. Pertanyaan kedua, paling berat dihadapi. Ini juga sangat normatif. Ya sama seperti pengajar pada umumnya. Pertanyaan ketiga, kalau akan terjadi seperti ini, apa yang akan dilakukan? Ya namanya juga lagi interview. Ya saya jawab aja yang bagus-bagus. Mendekati dengan pendekatan teoritis. Tuh Bapak Ibu, dengan STAR interview, pertanyaan dengan jawaban seperti ini nggak bisa dinilai. Oke, nggak bisa dinilai. Maka kalau ada dosen ngomongnya sebagus kayak saya tadi, jangan buru-buru percaya saya memang cocok jadi dosen. Itu mah sayanya aja jago public speaking. Kenyataannya belum tentu. Kalau begitu Bu Irma, yang kayak gimana tuh? Yang STAR interview, yang bisa menilai orang dengan valid. Oke, kakak-kakak kalau masih semangat, tulis di kolom chat, mau tahu apa mau tahu banget. Tulis angka 10 kalau mau tahu banget. Wawancara yang kayak gimana yang bisa menilai kompetensi seseorang dengan valid. Kalau tertarik kakak boleh tulis di kolom chat. Thank you. Ini Bu Irmanya semangat ya. Thank you Kak Rotema, thank you Kak Devia. Thank you Kak Aras. Oke. Sip. Hayu gaskeun. Yang kayak gimana sih Bu Irma? Yang seringkali kalau kita wawancara bisa jadi kita ditipu oleh orang yang kita hadapi. Bener apa benar? Kalau udah dapat pelatihan ini atau udah dapat materi ini, insya Allah kita nggak akan ditipu oleh rekan kerja kita. Apalagi kita ditipu sama calon anggota dewan dan calon kepala daerah. Kenapa? Bapak Ibu coba lihat ya kalau calon kepala daerah lagi kampanye. Saya akan. Itu kalau di dalam STAR interview nggak bisa dinilai dia bagus, nggak bisa.
Maka pengalaman saya mewawancarai calon kepala daerah, saya agak sering lumayan mewawancarai calon kepala daerah. Kalau kepala daerahnya bilang, saya nggak bisa nilai, mohon maaf, saya belum bisa nilai. Apalagi kalau dia jawab, saya tuh orangnya ya, saya lulusan ini, saya juga nggak bisa nilai. Kalau gitu Bu Irma yang kayak gimana Bu Irma? Yang star interview itu yang kayak gini. Oke, kalau gitu, yuk kita mulai. Kita lanjut. Jadi kakak-kakak, yang pertanyaan yang bisa membuat benar-benar kita bisa tahu kompetensi seseorang yang asli itu kayak gimana. Yang struktur pertanyaannya adalah kita tanya situasinya. Situasi nyata, bukan apa yang akan dilakukan, no. Tapi yang ditanyakan itu adalah pernah dilakukan. Yang kedua, apa yang dilakukannya konkret. Bukan bukan hanya sekedar nanya dulu apa tantangan terberat Anda, tapi kapan? Waktu itu kejadiannya masih tahu nggak tahun berapa? Bulan apa? Mahasiswanya waktu itu gimana? Karena kita beneran mau nanya kondisi yang dia lakukan itu seperti apa, kondisinya seperti apa dan apa yang dia lakukan dan hasilnya gimana. Ini pertanyaan sistematis yang psikolog jadi punya kelebihan dibanding non psikologis dan kali ini saya akan bagi ke kakak-kakak. Ini yang dimaksud dengan orang-orang yang nggak bisa dibohongin itu nanyanya adalah nanya situation action result. Kakak, bukan hanya psikologi sih, banyak HR mengakui bahwa 85% itu tuh waktu melakukan wawancara itu tuh buruk, gagal, dan nggak bisa mendapatkan orang yang tepat. Ini faktanya, sepertiga bahkan salah merekrut. Termasuk, jangan-jangan di universitas kita salah merekrut dosen. Karena sekedar publikasinya banyak, lulusannya tinggi, dan lain-lainnya. Padahal jangan-jangan kompetensi dosennya masih rendah. Tapi beruntung ya, kita dapat pekerja tepuk tangan dong buat Prof dan Bu Eva yang memfasilitasi kita beneran jadi dosen. Nah, dampak asesmen yang buruk ini kayak gini. Jadi kalau kita nggak bisa menilai mahasiswa kita, rekan kerja kita, bahkan kalau kita nggak bisa recruiting kita dengan tepat, nggak bisa menilainya dengan tepat, oh gagalnya bukan untuk kita doang, buat dianya juga buat ini. Bayangkan kalau misalnya asesor salah memilih calon kepala daerah, terus kita lolosin aja. Wow, yang rugi satu provinsi. Oke, dan yes, STAR interview ini sebenarnya sederhananya, ini kakak-kakak bisa baca di STAR method gitu ya. Ini tuh sebenarnya ngobrol kan. Jadi STAR interview itu ngobrol, tapi ngobrolnya sistematis. Nah, ngobrolnya sistematis pakai yang sistematis tadi, dan karena ngobrol, jadi wawancara yang tepat itu bukan wawancara yang kayak gini. Jelaskan kelebihan dan kekurangan Anda. Itu nggak bagus. Itu nggak akan efektif karena orang akan faking. Yang namanya ngobrol, ya ngobrol aja. Nanti kita praktekkan. Dan ini adalah fokusnya kita menggali masa lalu. Kenapa masa lalu? Karena ini hasil surveinya juga ya. Ini memprediksi perilaku seseorang ini 0,65. 0,61. Jadi prediktif banget untuk mengukur kemampuan seseorang dan perilaku kerjanya nanti akan seperti apa. Nah, kira-kira begini analoginya. Misalnya ada kejadian 1 nih ditanya, kemudian kejadian 2 ditanya, kejadian 3 ditanya, terus jawabannya ini kejadian 1 jawabannya apa? Kejadian 2 jawabannya apa? Kejadian 3 ditanya. Nah, yang dimaksud dengan STAR interview itu adalah kita itu lagi ngumpulin perilaku-perilaku, terus perilaku-perilakunya kita cariin polanya. Polanya kayak gimana ya? Nah, pola itu yang kita prediksi jadi pola perilakunya di masa depan. So, kalau ada psikologis terus kita bilang, kok dia bisa baca pikiran ya? Kok dia tahu sih? Bukan cenayang psikologis itu Bapak Ibu, bukan, apalagi dukun. Tapi psikologis itu sebenarnya lagi baca pola perilaku. Oke, pola perilakunya begini, maka pola perilaku kejadian keempat, kelima, keenam ini bakal ke bawah. So, kalau kita mau nanya dosennya nanti bisa ngajar nggak ya? Komunikasinya bisa nggak ya? Analytical thinkingnya bisa nggak ya? Bukan cuma sekedar dia lulusan bagus. Oke, kita bisa nanya apa yang terjadi di masa lalu. Kakak, saya mau praktek dan saya mau undang kakak untuk ngobrol sama saya. Boleh kakak untuk meraktekin STAR interview. Kita mungkin punya waktu sekitar 7 menit barangkali ya. Oke, saya akan stop share dulu kakak. Saya akan ajak ngobrol kakak, ngobrolnya santai aja. Namanya juga ngobrol. Oke, saya akan mengukur 3 hal ini, analitis, achievement execution, dan impactful communication. Kak Arjun, mau ngobrol Kak? Oke, sip. Kalau mau ngobrol, Boleh. asik. Terima kasih Kak Arjun, bersedia untuk ngobrol. Oke, Kak Arjun, ini kita baru kenalan, dan Kak Arjun, konon digadang-gadang akan jadi peserta terbaik dalam pekerti ini. Kak Arjun, amin.
Kak Arjun, Amin. boleh dong ceritakan pencapaian terbaik yang pernah didapat oleh Kak Arjun? Itu kapan? Gimana ceritanya? Oke, Alhamdulillah baru-baru ini juga nih Mbak, saya baru dipercaya dari Otoritas Jasa Keuangan untuk sebagai agent di memberikan edukasi Berikan. terkait tentang literasi keuangan. Mengingat Oke, indeks literasi kita di Indonesia ini masih 60%-an, jadi oke, mereka melakukan kompetisi dan saya mendaftar di sana oke, dan berkesempatan untuk maju sebagai finalisnya nanti oke, insya Allah di Jakarta. Nah, oke, itu salah satu pencapaian yang luar biasa oke, pertama dan yang kedua, alhamdulillah kemarin lolos dalam riset hibah ya oke, untuk dosen pemula. Nah, ini oke, luar biasa banget untuk di oke. tahun 2025 ini. Kak, ini Kak, menjadi finalis OJK. Eh, in the same time dapat hibah. Kak, boleh nggak jelaskan? Pada waktu itu, atau boleh nggak ceritakan Kak, yang finalis dulu ya Kak. Menurut Kakak kenapa ini paling achievement yang terbaik lah menurut Kak Arjun? Oke, karena gini, apa yang saya lakukan itu juga berdampak untuk orang yang banyak, Oke, sehingga itu menjadi salah satu pencapaian bukan untuk diri saya sendiri, tapi oke, untuk orang lain juga. Karena oke, mengingat untuk khususnya di Jambi itu juara satu penyumbang judi online. Nah, itu menjadi kegelisahan saya, sehingga oke, saya melakukan sesuatu gebrakan-gerakan melalui edukasi, kemudian di respon dengan OJK-nya, lalu diberikan peluang untuk maju ke ranah nasional sehingga oke. nantinya juga bisa memberikan gambaran edukasi yang lebih luas Oke. lagi nanti skala nasional. Kak, itu kan banyak yang judi online ya. Terus kakak tuh mengajukan satu konsep dan itu dilombakan, diikutkan kompetisi. Itu emang di sebelah mananya itu? Atau peran kakak itu ngapain kak? Sehingga bisa menyuguhkan ide itu. Oke, jadi kalau berdasarkan SNLIK-nya, Mm-mm. benar literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan oleh OJK-nya itu. Mm-mm. Jadi terdapat 10 segmen prioritas Oke, yang berpotensi untuk melakukan salah satunya itu atau praktik dari pinjaman online oke, ataupun judi online. Salah satunya mahasiswa, profesi oke. guru ataupun dosen, petani, Hmm. kemudian karyawan dan lain-lain seperti itu Oke. Yang yang kakak yang masuk ke lakukan dalam apa 10 kak? segmen. Kalau boleh tahu, saya Ya, potong sedikit. Yang kakak lakukan apa kak? yang pertama saya lakukan itu edukasi dulu. Nah, Edukasi. edukasi dalam tentang bagaimana kita membuka cakrawala dari segmen prioritas ini Edukasinya melalui apa kak? bisa luring, bisa daring. Oh, yang kakak lakukan kemarin apa? Terakhir luring. Oh, siapa pesertanya, Kak? Pesertanya bervariasi, ada mahasiswa, ada pelajar, ada guru, macam-macam dari 10 segmen prioritas, Kak. Oke, Kak. Itu kan dosen lain juga punya informasi yang sama tentang literasi. Kalau boleh tahu apa, Kak? Emang kalau dosen-dosen lain tidak melakukan edukasi luring kepada yang lain, kah? Tentu Oh, dosen-dosen ini pasti melakukan edukasi, kalau Kak namun Arjun yang membuat Kak saya Arjun, oh lebih lebih spesifik spesifik. bagaimana mengelola keuangannya tadi, Mbak, gitu. Oh, gimana respon pesertanya, Kak Arjun? Luar biasa antusias, bahkan ada yang sampai nge-DM untuk dimintain edukasi gitu. Ayo datang ke kota kami gitu-gitu. Jadi Oke. seolah-olah kayak manggung gitu. Jadinya itu hal yang luar biasa banget berkesan itu. Oke, luar biasa. Kak Arjun, sedikit lagi, tadi mereka antusias. Nah, kemudian Kak Arjun buatkan edukasinya, kemudian menang gitu ya. Kalau menurut Kak Arjun, apa perbedaan utama ide itu atau program itu dibandingkan program-program yang sudah ada? Oke, kalau biasanya Mm-mm. program-program sebelumnya itu dia hanya menggapai seorang sebagai pageant-pageant ya, hanya sebatas Oh, pajangan oke. yang seperti inilah yang nggak ada potensial dan indikator keberhasilannya serta Oh, dampaknya. Nah, sedangkan oke. yang program terbaru ini itu langsung tuh dan juga dia menjurusnya ke segmen dosen nih. Jadi kita kan dari Tridharma itu ada pengabdian masyarakat tuh. Nah, jadi di sisi Oh, lain bisa selaras tuh, bisa sinkron oke. dia. Jadi dari sisi Oke. dia pengabdian masyarakat juga bisa mengedukasi dari Oke. orang-orang yang terkena dampak dari pinjaman online Oke. ataupun judi online tadi gitu. Terakhir, Kak, ini menarik ya. Ternyata diapresiasi dan ini langsung ke dosen gitu ya. Itu yang membuat menarik. Berapa Bener. orang, Kak, yang ikut?
Ini khususnya program OJK Jambi kayak dia membentuk hal yang berbeda. Dia menggunakan segmen dosen. Itu lebih kurang ada 54 orang yang Oke. terdaftar dari Ikut seluruh kompetisi gitu ya. provinsi Jambi. Iya, dikompetisiin dan terpilihlah 22 orang yang menjadi agennya. Oke. Kemudian diajuin lagi Oke. terdapatlah satu orang Oke. yang mewakili Jambi waktu itu dan alhamdulillah waktu itu saya sendiri Di waktu itu Jambi. gitu. Wow. Kak, pertanyaan terakhir Kak, terkait dengan Ya, hibah. Dari satu fakultas ada berapa dosen? Kak? satu Satu universitas fak eh, aja, kita tuh kalau ekonomi ada dua fakultas Kak, dua ada fakultas. manajemen dan akuntansi. Oke. Nah, Dan untuk masing-masing prodi itu perwakilannya dari manajemen dua orang, salah satunya oke. saya. Kalau dari akuntansi itu satu orang, jadi tiga Oke. orang kita yang berhasil Oke. waktu itu. Oke ya, 3 orang. 3 orang dari berapa proposal Kak? Tahu nggak? Dari lebih kurang ada secara universitas ya, ada 56 proposal, Oke, 5 6 proposal. Dan yang mendapatkan hibah adalah enggak. 22 yang lolos. Oh, lolos 20 yang dapat hibah Yang ya 22-nya itu yang lolos dapat hibah. 22-nya. Oke, baik. Kak Arjun, terima kasih banyak. Ngobrol-ngobrolnya sudah Siap, selesai Kak. dan oke, yuk kita lihat hasil wawancaranya seperti apa. Singkat ya. Oke, baik. Saya tadi sudah mencatatkan kakak-kakak. Oke, wawancara Kak Arjun dan ini singkat banget. Di sini kalau misalnya dibagi ya, kira-kira star interviewnya itu situationnya sedang ada kompetisi, Kak Arjun jadi finalis, ikut kompetisi dari 54, dan yang Kak Arjun lakukan adalah beneran bikin program, yang program itu berbeda dari lainnya. Kalau biasanya pageant, kalau ini beneran edukasi murni. So, Kak Arjun mewakili Jambi untuk masuk ke pusat. Oke, yang kedua adalah dan satu lagi ada dampaknya adalah ke segmen dosen. Plus tadi ada dampaknya juga ke audiensnya, di mana audiensnya bilang, kasih dong di tempat saya. Terakhir adalah Kak Ajun, kakak-kakak, teman-teman semua, Kak Ajun dapat hibah. Nah, hibahnya itu 22 proposal dari 56 proposal. Berarti kita bisa takar-takar 22 dari 56 dari lebih banyak lagi dosen. Oke, kakak. Dengan gambaran ini sebenarnya kita bisa menilai kompetensinya Kak Ajun, gitu ya. Dengan gambaran seperti ini kita bisa menilai kompetensinya Kak Ajun karena yang tadi saya tanyakan beneran jawab kejadiannya apa, konkret ya, pada waktu itu kondisinya berapa orang, orangnya berapa banyak. Saya enggak nanya apa yang dilakukan Kak Ajun. Saya juga enggak menilai, saya juga tidak mencatat waktu Kak Ajun bilang literasi keuangan, OJK, dan lain, saya nggak menulis tuh. Yang saya tulis beneran aksinya Kak Ajun. Bikin proposal, melakukan edukasi offline, mengirimkannya menjadi sebuah kompetisi OJK dan memenangkannya. Saya tidak menuliskan apapun pendapat Kak Ajun terkait dengan menurut OJK dan saya ingin berdampak. Enggak, yang saya catatkan actionnya. Kak Ajun melakukan sesuatu yang berbeda, lebih sulit dan kemudian mencari cara supaya bisa menang. Pola Wah, itu atau aksi itu juga diterapkan di dalam hibah. Ketika sebagai dosen baru bersama dengan temannya mewakili Unija. Berbeda dari dosen lainnya yang bisa jadi banyak senior, Kak Arjun melakukan yang berbeda dan berusaha untuk lolos. Maka kita bisa prediksi. Wajar enggak kalau dipekerti Kak Arjun ketika 50 peserta lainnya yang aktif maksudnya 10, pasti kita bisa prediksikan Kak Arjun akan seaktif itu juga. Kita bisa prediksi kalau Kak Arjun ikutan ikatan mahasiswa, ikutan dosen FEB mungkin ya. Udah kebayang belum perilakunya Kak Arjun gitu? Ya akan seaktif itu juga. Maka bisa diprediksikan ketika bikin kelompok aja. Nomor pertama, kelompok 3, ya WhatsApp grup yang pertama. Maka kita bisa prediksikan perilakunya sudah konsisten. Ya, luar biasa sekali Bu Irma. Kenapa? Luar biasa sekali. Luar Mohon maaf, biasa. waktunya Oke, juga tepuk tangan. berlalu sudah lewat. Oke, Mohon persilakan. terakhir kakak-kakak, dengan ngobrol kayak gini,
kita bisa prediksikan. Ini kita baru 3 kompetensi aja ya. Perilaku Kak Arjun 2 tahun ke depan sudah bisa kita prediksi. Ketika Kak Arjun bilang, saya akan mengubah negara dan lain, kita diam dulu. Tapi kalau abis kita ngobrol sama Kak Arjun, kita pahami betul apa yang dilakukan, kita bisa prediksi. Kalau kerja kelompok sama Kak Arjun, enak banget, enak. Akan duluan dan kualitasnya juga bagus. So, kakak, ini sebenarnya yang dilakukan oleh psikolog. Gimana Bu Irma bisa cepat menganalisa Kak Arjun dengan cepat? Saya gunakan framework teoritisnya psikolog. Tapi sebenarnya framework ini framework metodologi kualitatif yang saya coba sederhanakan. Yang pertama, ketika saya ngobrol sama Kak Arjun, ketika saya ingin menilai maunya Kak Arjun, kompetensinya Kak Arjun, saya secara tidak langsung, saya karena sudah terlatih gitu ya, saya bagikan tadi pengalaman pertama menjadi situation action result. Kemudian saya kasih coding. Oh, Kak Arjun tadi itu analytical thinking tuh ketika ada masalah judi online itu berarti analytical. Communication, saya sampaikan ke audiens. Achievement, saya menang. Kejadian kedua hibah, kejadian ketiga dan seterusnya. Kemudian setelah saya coding, saya classifying. Setelah saya classifying, analytical thinking, communication, achievement, kemudian saya rangkum. Dan setelah saya rangkum, maka saya bisa menilai, Kak Arjun ini analytical tingginya ini nih, polanya tuh ini nih, communication-nya ini nih, dan achievement-nya ini. So, kakak-kakak, psikolog beda sama cenayang sama dukun ya. Kita punya evidence yang valid. Evidence-nya, evidence yang nyata, bukan sekedar norma. Karena itu, dengan mudah kita bisa menilai Kak Arjun orangnya kayak gimana. Kalau ada saran pengembangannya jadi relevan. Kakak-kakak, ada quotes terakhir nih. If you can measure it, you can manage or grow it. Kakak-kakak, mudah-mudahan nih singkat 20 menit. Ini bisa kita terapkan ya di rumah. Kalau misalnya mau ngerjain dan kita terampil, boleh ngobrol singkat. Habis itu diam-diam kita catat, lalu kita nilai orangnya, nilai kompetensinya berapa ya. Terima kasih kakak-kakak. 20 menit kayaknya sudah ya, tapi saya ingin mendengar dulu terakhir. Kakak-kakak, apa kesannya atau rasanya 20 menit belajar tentang metode cara ngepoin orang dengan baik dan benar? Oke, dari Kak Arjun. Luar biasa. Gimana Kak Arjun? Kami berasa kena hipnotis ini. Nggak, nggak kerasa waktunya luar biasa sekali. Bu Irma, keren. Oke, thank you. Soliditasnya bagus banget, memuji kita semua ya satu sama lain. Terima kasih Kak Arjun. Kak, terakhir Kak Aras yang deg-degan bentar lagi mau tampil, gimana kesannya? Yang pasti udah down duluan nih karena lihat Irma udah keren banget kayak nyampaiannya. Asik, Takutnya ekspektasinya lebih tinggi gitu. Tapi saya asik. Tenang, nanti tapi kita Ibu Irma keren banget sih. Bener kayak Pak Arjun tadi, kita berasa dihipnotis gitu. asik. Oke, sip. Terima kasih Bu Irma. Yang paling penting adalah kita bisa praktekin cara ngobrol yang sistematis, gampang, dan secara tidak sadar kita tahu kemampuan kompetensinya berapa, kita bisa prediksi orangnya kayak gimana. Itu yang paling penting untuk kita semua. Selamat mempraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini menarik kalau berhubungan dengan psikologis itu menarik sekali. Apalagi kayaknya Bu Irma ini bukan psikologis klinis ya. Kan psikologis itu banyak konsentrasinya ada psikologis industri dan lain-lain. Kayaknya Bu Irma lebih ke industri ya, ke HRD. Tuh, saya industri. Berikutnya Prof. Yohanes dipersilakan Prof. Baik, makasih Bu Epa. Terima kasih Bu Irma ya. Ini luar biasa ini. Eh, Kadang-kadang kita takut wawancara dengan psikolog gitu ya. Khawatir nanti di mulut lain, di hati lain gitu ya. Sehingga diprediksi ya mungkin levelnya kita jadi nervous dibuatnya ya. Baik, eh, pertama saya dalam ini tadi ya, karena metodenya dialogis yang disampaikan oleh Bu Irma. Mungkin ini kalau nanti di field teaching kan ya sama aja materi itu dicobakan.
sehingga peserta didik kita bisa menilai dari praktek interview dan menganalisis hasil interview itu ya. Tapi saya tahu ada kasus juga Ibu, Bu Irma gitu ya. Ada teman-teman di fakultasku psikologi, psikolog juga gitu ya. Jadi kadang-kadang sering pemarah kepada mahasiswa itu gitu ya. Nggak terkesannya kurang dialogis gitu ya. Padahal dia tahu kan menghadapi mahasiswa seperti ini karakternya kesimpulan begini. Ada yang begitu belum maju mau bimbingan udah mundur gitu. Tapi nah di mana harus posisi dosen sekaligus psikolog itu supaya motivasi eksternal diberikan sehingga motivasi internalnya itu meningkat bagi anak gitu ya. Nah, jadi kalau udah dibentak duluan ya mungkin apakah memang begitu psikolog itu. Kalau Rogers itu mendiagnosis dengan bebas ya. Dia panggil si kliennya lalu wawancara cara mana saja. Oh, nanti mulai dia memberikan advice begini cara pemecahannya gitu. Jadi kebebasan seorang berbicara, kemudian nanti dia ngambil benang merahnya, kemudian solusinya seperti ini. Untuk bertemu pertama itu silakan bicara apa kasus kamu gitu kan cerita gitu kan. Nah, mungkin pendekatan-pendekatan itu juga banyak ya Bu Irma ya dalam menginterview klien kita. Nah, apakah kita nanti itu menginterview ini sedikit saya ingin tahu karena kalau kami kan psikologi sosial di mata kuliah umum itu biasanya MKDK ya, mata kuliah dasar keguruan itu setiap mahasiswa S1 itu harus ngambil itu kalau di waktu saya kuliah dulu gitu ya. Psikologi sosial, kemudian psikologi pendidikan gitu ya. Kalau tadi itu kan semua bisa masuk Ibu Irma itu menginterview calon PNS, apalagi anggota DPR itu memang perlu diinterview itu Bu ya. Kadang-kadang sebagai biang keroknya gitu negara ini gitu ya. Jadi konsistensi mungkin juga perlu mereka itu miliki. Kemudian ada juga psikolog itu timbul orang ini jelas ini ada dendam pribadi gitu ya. Mungkin scoring kalau ada scoringnya dia tinggi orang itu karena orang sudah pengalaman nih mau level level kedudukan PNS bukan dosen ya. Kalau dosen kan jabatan fungsional. Kalau itu kan ada urutan kepangkatan duk untuk menduduki ini hierarki ya dari kasih kasubag, kabag atau kabid kemudian langsung kepada sekretaris daerah misalnya kan. Nah, ini sangat diperlukan yang semacam ini ya. Mudah-mudahan nanti mahasiswa memang bermanfaat bagi dirinya. Nampaknya Bu Epa ini perlu juga mata kuliah bukan orang psikologi aja diberikan kepada ya. Kita dosen ini Ya, harus Prof. punya. Mungkin kita ingin Non SKS ya, Prof ya. membuat sosiogram dalam kelas. Ini antara A, B berhubungan, tapi tidak berteman pada ini. Nah, sehingga Iya. nanti siapa superstar di kelas itu yang sangat disenangi oleh semua anggota kelas misalnya. Nah, ini perlu dibuat sosiogram itu bagi dosen ingin melihat keterhubungan secara psikologis antara anak dengan anak. Ada anak-anak di kelas itu kan tidak mau bicara apa-apa gitu ya. Susah juga kita kan. Nah, dia menyerah Atau aja bahkan sepertinya. keluarganya tuh, Prof. Ya, Saya pernah menghadapi ya, juga kayak gitu. ini bagus ya. Ya, mungkin komentar saya tidak banyak ya karena kita sangat dialogis. Tadi Bu Irma bisa menilai Pak Arjun itu seperti apa gitu kan. Bahwa ini merupakan keputusan-keputusan akademik juga sebenarnya. Sehingga kita melihat dari jalannya seseorang sudah tahu. Wah ini hebat orang ini. Atau ini orang ini nggak konsisten nih. Nah kalau Rasulullah SAW setiap tamu yang datang dia tahu. Begitu beliau bertemu langsung, ya Rasulullah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, Rasulullah bilang, kamu harus sayang ke orang tuamu. Karena itu suka melawan orang tua gitu. Jadi dia tembus. Pada Rasulullah itu tembus melihat yang tamunya datang itu.
dia langsung menyarankan kamu harus arif kepada orang tua karena beliau tahu raut wajahnya orang yang suka melawan orang tua itu kelihatan gitu. Kemudian ada yang mau masuk Islam, gampang masuk Islam, gampang ya Rasulullah, gampang. Kenapa ya Rasulullah? Saya ini kata kata tamunya siang malam maling, kemudian berjudi gitu kan. Ya masuk Islam bisa Rasulullah bisa. Silakan kamu syahadat, tetapi jangan berbohong. Nah, sudah syahadat, sudah pulang. Lalu dia bicara dengan teman-temannya. Saya sudah masuk Islam di depan Rasulullah. Kok bisa katanya kamu pembohong siang malam buat ini maksiat katanya. Mikir juga dia. Nah, tetapi dia ingat pesan Rasulullah. Jangan berbohong. Jadi setiap datang kepada Rasulullah, dia harus tidak berbohong. Dan akhirnya meninggalkan segala kemaksiatannya itu. Sebab takut ditanya nanti kalau berbohong nanti nggak bisa gitu. Karena Rasulullah tahu kalau berbohong. Nah ini bagus Bu ya. Ini mungkin mudah-mudahan psikologi ini praktek interview ini bisa bisa menerobos semua aspek di dalam diri kita yang tersembunyi tidak terukur oleh kasat mata. Mungkin intinya konsistensi di dalam diri kita dalam mengambil keputusan. Oke, kita beri aplaus sama-sama kepada Ibu Irma Oh, ya. terima kasih. Alhamdulillah terakhir ya Bu Eva ya Oh, ini terakhir nih dari langsung naik ya. habis terakhir kita satu lagi Ibu Ya, Pak Pak ini ya Aras. Pak Aras ya oke.